Ngilmu iku kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegas ingkas nyanto sani setya budya pangkegesing turham karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian berada dalam keadaan yang baik dan semoga puasa kita lancar di bulan yang suci ini. Semoga teman-teman juga puasanya diterima dan diberikan berkah yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga minta doanya teman-teman, karena saya juga berasal dari orang Nasrani dan masih 1 tahun ini saya berada atau berkeyakinan Muslim atau Islam. Jadi waktu itu saya kenal sama Mbah Kendil, kemudian saya berbincang-bincang dengan Mbah Kendil dan seketika saya tergerak hati saya untuk masuk ke agama Islam, karena yang saya lihat itu sosoknya Mbah Kendil teman-teman. Semoga juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang ada perselisihan segera diselesaikan. Dan teman-teman, jadi langsung saja sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kita akan membahas tentang salah satu peninggalan dari salah satu wali songo, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini adalah sekelumit peninggalan ajaran dari Sunan Kalijaga. Jadi ada salah satu teman yang bertanya bagaimana tentang pengajaran Islam ketika masuk di Pulau Jawa khususnya. Dan ini adalah salah satu ilmu atau peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang masih dipelajari oleh masyarakat-masyarakat bawahan hingga saat ini. Ini juga sudah dikutip oleh Mbah Kendil Jopo Montro dan kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman, salah satu peninggalan ilmu dari Sunan Kalijaga. Memang pada era itu Sunan Kalijaga adalah salah satu sunan yang berhasil mendobrak keyakinan yang sudah ada di bumi Nusantara ini. Karena dari cara beliau untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang pribumi adalah menggunakan kebudayaan. Jadi memang pada era itu masyarakat pribumi kan tidak paham dengan agama Islam. Mereka hanya paham dengan kebudayaan. Jadi ini juga ada kaitannya dengan budaya yang isinya adalah syiar Islam pada waktu itu. Ilmu ini juga masih dipelajari oleh masyarakat bawahan teman-teman. Jadi langsung saja kita ke pembahasan. Ilmu peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga kita sebut dengan Nang Ning Nung Gong. Jadi ini adalah bentuk aransemen musik gamelan teman-teman. Nang Ning Nung Gong, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi ini memiliki arti masing-masing. Kita akan langsung tanyakan sama Mbah Kendil, biarkan diwedarkan oleh Mbah Kendil, nanti kita bisa belajar sama-sama teman-teman. Yang pertama, nang artinya moho wenang, yaitu yang berwenang di alam semesta ini. Piwenang itu adalah maha kuasa. Itu gimana Mbah penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kita akan berusaha untuk menjabarkan gegulang kawruh peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo yang berbentuk suara gamelan. Di situ ada urean yang berbunyi nang. Nang adalah merupakan Sang Maha Piwènang. Sang Maha Piwènang adalah yang Maha Kuasa. Artinya yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai jagat raya ini, yang menciptakan jagat raya ini seisinya. Sehingga di dalam ini manusia di muka bumi atau makhluk apapun di muka bumi ini semuanya adalah menghamba kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Gusti Kang Maha Piwènang, atau Gusti Kang Maha Agung, atau Gusti Kang Maha Kawasa. Di dalam ini kita akan menjabarkan Gusti Kang Maha Piwènang. Dalam kata piwènang artinya merupakan dia menguasai dari gugusan alam semesta. Apakah manusia akan dijadikan pintar? Apakah manusia akan dijadikan kaya? Apakah manusia akan dijadikan miskin? Atau manusia dijadikan sengsara? Ataukah manusia di akhir zaman akan diberikan ganjaran berupa surga? Ataukah manusia akan diberikan ganjaran yang bersifat neraka? Semua adalah piwènang dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berkuasa atas kehendaknya. Dalam contoh misalkan secara perhitungan bahwa orang di muka bumi ini apabila nembah marang Gusti yang Maha Kuasa, atau orang yang beribadah maksimal kita nilai 100%, dia berakhlak baik dan dia berhasil untuk menggapai pelajaran-pelajaran yang mereka raih. Dari prediksi kita, penilaian kita, orang tersebut pasti bisa masuk surga. Karena orang-orang itu benar-benar menghamba kepada Sang Pencipta Allah SWT. Tapi kalau ternyata Allah itu menggariskan atau menghendaki orang itu masuk neraka, maka kita juga tidak bisa membela. Artinya Allah akan memberikan, Allah akan memiliki atau mempunyai kekuasaan, atau Allah akan memiliki kewenangan. Kewenangan Allah tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Keputusan Allah pasti dijamin benar. Mungkin orang yang baik, orang yang benar-benar mereka menghamba kepada Allah, mereka benar-benar menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya, kok kemudian dia bisa masuk neraka, tentu pasti ada dosa-dosa yang dikiranya mereka tidak tahu. Yang tahu adalah Allah SWT. Artinya dari bahasa ini bahwa Allah akan memiliki kemenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti halnya misalkan Allah menginginkan jagat raya hancur, Allah menginginkan bahwa jagat raya ini sempurna, atau Allah menginginkan bahwa umat-umat di muka bumi akan habis, atau Allah menghendaki umat-umat di muka bumi ini akan sengsara kesakit-sakitan, itu tergantung kepada kewenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apabila diambil dari kata nang, saya ulang lagi, apabila diambil dengan arsemen nang, artinya Sang Maha Piwènang, mempunyai kekuasaan tanpa batas, tidak ada orang atau hambanya yang bisa menghalang-halangi niat dan karepe yang Maha Piwènang. Sehingga di dalam kosanang adalah Allah akan memberikan kekuasaannya, akan bisa memberikan kewenangannya dalam memutuskan apa saja. Manusia tidak akan atau tidak boleh untuk mengganggu atau gugat, karena kita hanya sebagai hamba yang penuh dengan dosa,
yang penuh dengan kemurkaan-kemurkaan bersama nafsu yang ada di hati kita. Maka dari itu, walaupun kita itu misalkan merupakan hamba-hamba yang benar-benar melakukan perbuatan yang tercela atau hamba yang penuh dengan dosa, tapi manusia tetap berusaha agar Tuhan nanti akan menilai kebaikan-kebaikan, pundi-pundi amal yang kita jalani pagi, siang, sore, malam, sehingga penentuan bisa dinilai baik kita juga tidak tahu, kita berjalan baik kemudian dinilai buruk kita juga tahu. Yang penting kita tetap menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan segala larangannya Allah. Nang adalah piwenang atau keputusan. Jadi seperti hakim memutuskan, saya punya wewenang untuk menghukum Anda, itu pemenang. Jadi kun fayakun bahasanya. Kepastian yang dimiliki oleh Allah. Kepastian piwenang yang dimiliki oleh Gusti Kang Moho Piwenang. Seperti itu, Mbak. Iya. Kita beranjak ke kosakata yang kedua, teman-teman, yaitu neng. Artinya, untuk menuju kenaungan Sang Moho Piwenang atau Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan neng, yang artinya fokus dan nyawiji dengan suasana yang tentram. Itu bagaimana lagi, Pak? Salah satu faktor kesulitan kita untuk menghamba, untuk memanjatkan doa-doa kita kepada Allah adalah yang sulit, yaitu ning. Ning artinya fokus atau nyawiji atau satu arah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu saja, kita tidak tahu apa kita tersampaikan apa tidak. Yang jelas kita pada saat melaksanakan sholat selalu kesulitan untuk mencari ning atau fokus. Kadang kita terbentur dengan suara-suara di luar sana rame. Kemudian terbentur dengan kaki kita sakit, nyeri. Pada saat kita sholat kita terasa sakit, nyeri. Pikiran kita diganggu oleh nyeri. Kadangkala kita pada saat sholat kita terganggu dengan masuk angin, kita akan mengeluarkan angin. Itu juga mengganggu konsentrasi. Pada saat kita misalkan sujud, terus kemudian kita sakit pinggang, itu juga gangguan. Sehingga yang dinamakan ning benar-benar sulit kita gapai. Namun kita tidak boleh untuk pasrah diri, kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita untuk menghamba, bagaimana kita untuk bersembah kepada Allah, harus benar-benar menyatu pikiran, kita lepaskan semua yang ada di pikiran kita. Jroning alam keramian, silem jroning awas, iling, lan waspada. Neng koyo watu, ning koyo banyu. Sehingga pada kita fokus menghamba kepada Allah, kita nyembungkan di antara qablun min Allah dan qablun min nanas. Kita harus benar-benar ning seperti beningnya banyu menengi watu atau diamnya batu. Sehingga apabila kita bisa memenuhi syarat seperti itu, apabila kita bisa melaksanakan seperti itu, dengan kita untuk istiqomah, kita bisa menghadap pada Sang Pencipta, benar-benar kita bisa melepaskan dunia yang rame, kemudian kita bisa ning koyo banyu, neng koyo watu. Insya Allah Tuhan akan bisa sembung kepada kita. Walaupun toh misalkan kita beribadah selama 5 tahun, hanya 1 kali kita untuk bisa ning. Tapi manusia pasti bisa sembung kepada Sang Pencipta, asalkan dengan kebersihan hati dan ketulusan pada saat beribadah. Gitu, Mbak. Ya, terus kita langsung beranjak ke kosakata yang ketiga, yaitu nong, yang artinya adalah tempat atau naungan atau singgasana, sehingga sesudah hati dan pikirannya ning atau nyawiji atau manunggal, Sang Sukma atau Hatmo sejati merangkus perabot-perabot lahir dan perabot-perabot batin. Perabot lahir misalnya mata, hidung, telinga, tangan, mulut, badan, termasuk kaki, semua itu dilepaskan. Kemudian perabot batin atau rohani seperti jating poncondrio, zating nafsu, zating sukmo, zating roh, atau zating angin bodro hirawana.
Itu gimana Mbah penjelasan lebih? Dalam arasemen nung, artinya itu tempat, nung kono atau nong kono atau onok kono, itu artinya tempat persinggahan. Yang dimaksud di sini adalah nong endi papan dununge Gusti kang Maha Suci, nong endi papan dununge kang Maha Kawasa, nong endi papan dununge Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari zaman purba sampai zaman modern, manusia semuanya berbondong-bondong mencari di manakah tempat Tuhan yang sebenarnya. Banyak persepsi-persepsi yang muncul, baik berasal dari kitab atau berasal dari pikiran manusia. Ada yang bilang bahwa manusia ada di sekitarmu, artinya Tuhan berada di sekitar kita. Ada juga yang bilang bahwa Allah berada di dekat urat nadimu. Ada juga Allah berada di atas. Banyak orang menuding ke atas. Allah Maha Agung pasti menunjukkan ke atas. Artinya Tuhan ada di atas. Sehingga persepsi panemu semuanya itu kita tetap masih belum puas, masih belum cetok. Bagaimana cara menyikapinya? Dengan keyakinan yang hakiki, keyakinan yang begitu tebal bahwa Allah atau Tuhan yang Maha Agung atau Gusti kang gawe urip, Allah Subhanahu wa taala berada di rongga manapun. Artinya di dalam rongga itu sampai luar gugusan antariksa. Tidak hanya di dunia, bahwa planet itu kan ada 9. Nah, prediksinya dari orang-orang sekarang menyatakan lebih dari 9. Sehingga kesimpulannya Allah itu berada di dalam bumi dan di luar bumi dan di luar planet atau di dalam planet atau di luar gugusan antariksa. Semuanya ada Allah, semua ada Allah. Artinya Allah berada di mana-mana. Sehingga kalau kita menipu orang, kalau kita menipu diri kita sendiri, kita akan malu bahwa pernyataannya adalah Allah berada di mana-mana. Sehingga ada yang bilang yaitu ono di papan dununge Gusti kang sejati, sayekti adoh tanpa wanginan cedak tanpa singgolan. Artinya adoh tanpa wanginan, artinya adoh tanpa wanginan itu apabila jauh kejauhan Tuhan, itu tidak dapat diukur dengan meteran. Tedak tanpa singgolan. Tedak tanpa singgolan. Tuhan berada di sisimu, artinya Tuhan dekat. Tapi walaupun Tuhan dekat dengan kita, kita tidak pernah berpapasan, kita tidak pernah bersinggolan. Kalau jauh tidak dapat dimetri, kalau dekat kita tidak pernah bersinggolan atau tidak pernah berpapasan. Disitulah tempat Tuhan. Ada yang bilang lagi, diteruskan lagi, yaitu suwung sejati ini ono. Tuhan atau Allah itu suwung, rongga-rongga yang kosong. Tapi di situ ada Tuhan. Suwung sejati ini ono sejati ini suwung. Gumantung kang tanpa tantilan, artinya Tuhan berada di tidak gumandul. Dan tinulis engkang tanpa papan. Tuhan itu seperti tulisan. Tapi tidak ada papan. Orang tertera bahwa Tuhan itu ada. Seperti nama Tuhan itu ada. Tapi kita tetap tidak bisa melihat dan kita tidak bisa meraba. Dapat disimpulkan adalah Tuhan ada di mana-mana. Artinya yang dimaksud ada di mana-mana, ada di luar angkasa, ada di dalam angkasa, ada di alam semesta, ada di luar alam semesta, ada di sekitar kita, termasuk ada di dalam tubuh kita. Jadi saya ulangi, kalau kata-kata Tuhan berada di mana-mana. Kalau Tuhan berada di mana-mana itu bisa di bumi, bisa di batu, bisa di pohon, bisa di tubuh kita. Karena ada di mana-mana. Jadi dalam pawejangan dari Sunan Kalijogo yang dinamakan Nung, artinya Nung di papan dununge Gusti. Itu yang dimaksud dari Sunan Kalijogo. Selanjutnya, Mbak. Terus kemudian dari kosakata yang terakhir, Mbah, yaitu
gung. Gung artinya adalah sesembahan sing sejatine wajib disembah, panembah sejatine sembah kang minangka sesembahan kang wajib disembah yaiku Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini gimana Pak? Gung adalah merupakan arasemen gamelan yang berbentuk gong. Ya. Bentuknya gong. Jadi gamelan itu yang paling besar sendiri adalah gong. Gong gede. Nah, kalau ditabung ini gung. Artinya Sang Maha Agung, Sang Maha Besar. Jadi Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi sak besar-besarnya jagat, sebesar-besarnya langit, sebesar-besarnya gunung, tapi masih besar keagungan Tuhan. Jadi di situ barang siapa yang akan menghamba kepada Sang Hyang Agung, maka manusia harus bisa memiliki tata cara yang sudah dikemas di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian manusia untuk menggali sedalam-dalamnya isi luar dan dalamnya yang ada di dalam Alkitab suci Al-Quran. Jadi caranya untuk menghamba kepada Allah kita sudah tertuntun rapi di dalam Al-Quran. Jika kita memang tidak paham tentang apa ayat-ayat Quran, apa hadis-hadis Nabi kita kurang jeli, yang baku kita sebagai ngengkringan itu edaran kawruh Jawa yang dititipkan oleh para masyarakat kecil yang kita beber. Sehingga pada saat manusia untuk sembah kepada Sang Hyang Agung atau Gusti Kang Maha Agung atau Gusti Kang Maha Kuasa atau Gusti Kang Maha Pencipta itu memiliki atau harus memiliki teknis tata cara yang sudah tertera sesuai dengan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Tapi kalau kita melihat dari tata cara di dalam kawruh Jawa yang pernah dipelajarkan kepada orang kecil atau orang bawan, mungkin tidak sama yang kita pelajari seperti di Al-Quran. Karena pada era dulu, orang-orang tua dulu, mbah-mbah dulu, nenek moyang dulu, itu nama bismillah saja tidak tahu. Iya, Mbak. Jika dia kalau dikasih ayat-ayat atau diberikan kalimat-kalimat Allah, itu kesulitan. Makanya diberi gambaran-gambaran yang ringan-ringan saja. Jadi, Gung Sang Hyang Agung. Sehingga kita menghamba kepada Sang Hyang Agung dengan persyaratan-persyaratan yang banyak. Yang pertama kita harus mencucikan diri, mencucikan hati. Ada kotoran-kotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata. Apa kotorannya? Yaitu serangan-serangan iblis dan setan. Sehingga apabila kita jahat itu versi-versinya kita versi watak-wataking setan atau iblis. Kalau hatinya sudah bersih, kemudian tingkah pakarti, dia gerak setiap harinya, bertingkah setiap harinya, bekerja, tidur, aktivitas harus benar-benar jujur dan benar-benar itu suci. Sehingga kalau hatinya sudah bersih, perilaku kita harus normal, perilaku kita harus sempurna, harus bersih, jujur dan benar. Ya, kalau hatinya bersih, perilakunya benar, terus kemudian kita harus mempelajari di antara tubuh kita terdiri dari yaitu dua dimensi. Yang pertama lahir dan yang kedua ada dimensi batin. Dimensi lahir seperti hati, jantung, ginjal, paru-paru, mulut, hidung, telinga, terus tangan, kaki, perut dan sebagainya. Itu adalah ornamen daripada lahir. Yang bentuk batin adalah merupakan ponco indriya, kemudian nasu patang perkara, sukma, roh dan sebagainya. Sehingga dari dua dimensi itu harus kita rangkus semua. Si badannya harus kita tundukkan, maksudnya tunduk kita satukan, kita racut, jangan sampai kita kukur-kukur, jangan kita kelakepan, kita wahing, atau dan sebagainya. Jadi diusahakan benar-benar neng seperti batu. Pada saat memohon kepada Gusti Kang Maha Agung, memohon kepada Gusti Allah Kang Maha Welas lan Asih, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus benar-benar neng koyo batu, ning koyo banyu. Nah, setelah tubuhnya sudah diatur, jroning alam keramian, kalau kita itu meditasi, kita misal istiqat, kita misalkan sudah apa itu patrap panembah marang Gusti, jadi jroning alam keramian
walaupun ada suara apapun yang ada di sekitar ataupun ada lindu pun, kita tidak boleh bergerak karena kita masih sembung kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian di dalam tubuh kita giring, kita ajak untuk mendiamkan diri, untuk duduk yang nyaman, nikmat dan tentram. Kemudian ornamen kita yang berbentuk halus seperti yaitu sukmo, napas, roh dan sebagainya yang bersifat rohani, maka kita golongkan, kita racut, kita ajak bersama-sama untuk ngibdat berbakti kepada Sang Pencipta alam. Kemudian untuk tata cara berbakti kita tidak dapat edarkan di sini, karena di sini adalah merupakan media-media hiburan. Ini bukan merupakan pawejangan spesial, Mbak. Mbak. Kita hanya global saja. Karena ini media, ini hiburan, tontonan, sehingga kalau kita nanti terlalu dalam, nanti malah bahasanya Jawa kualat atau tidak baik, karena nanti bisa diprediksi orang dianggap kita itu pamer. Nah, kita hanya ragam-ragam global-globalnya saja. Kemudian dari rangkaian ABCD tadi, coba baca Mbak dari ABCD. Nang, ning, nong, gong. Nang artinya maha wenang, yaitu yang berwenang di alam semesta ini. Piwenang itu maha kuasa. Yang kedua, ning artinya adalah untuk menuju kenaungan Sang Maha Piwenang atau Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan ning yang artinya adalah fokus dan nyawiji dengan suasana yang tentram. Yang ketiga, nong. Nong artinya tempat atau naungan atau singgasana, sehingga sesudah hati dan pikirannya ning, nyawiji atau nunggal, Sang Sukma atau Hatmo sejati merangkus perabot-perabot lahir dan perabot-perabot batin. Perabot-perabot lahir, misalnya seperti mata, telinga, tangan, hidung, mulut, badan, dan termasuk kaki. Semuanya itu dilepaskan. Sedangkan perabot batin atau rohani, contohnya adalah jating poncondrio, zating nafsu, zating sukmo, zating roh, dan zating angin bodro hirawana. Sedangkan yang keempat adalah gong. Gong yaitu sesembahan sing sejatine wajib disembah. Panembah sejatine sembah kang minangka sesembahan kang wajib disembah yaiku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah merupakan sesembahan yang maha besar atau bisa disebut dengan Sang Maha Agung. Demikian, Mbak. Teman-teman yang berbahagia, kita mengadakan hiburan atau tontonan yang sedikit atau sekelumit bisa dirasakan agar kita memiliki pengalaman yang ada di dunia ini, dimungkinkan bisa juga nanti menjadikan pundi-pundi amal kebaikan di alam akhir nanti. Sehingga kita membutuhkan berita-berita yang beraneka ragam di dalam YouTube tersebut. Tapi kita juga perlu hiburan-hiburan yang bersifat rohani, karena masyarakat itu butuhnya tidak sama. Ada yang hiburan, ada yang permasalahan, ada yang ketenaran, ada yang ilmu. Sehingga semoga teman-teman yang senang ilmu bisa menerima apa yang kami sampaikan. Hingga dari 4, bacakan dari ABCD. Nang, ning, nong, gung. Yang disebutkan Mbak Lulu itu bisa diterapkan dengan bacaan hanya Allah saja. Setelah kita merangkus lahir dan batin, kita menyambungkan diri kepada Allah SWT, kita memejamkan kepala, neng seperti batu, ning seperti banyu, kemudian kita duduk yang nyaman, duduk yang tentram, duduk yang nikmat, kita biarkan, kemudian kita membaca Allah, Allah, Allah. Setelah itu kita baca di dalam hati, Allah, 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 Allah,
sampai sebanyak-banyaknya, hingga nanti kita akan bisa merasakan bahwa Allah akan di samping kita, Allah akan memberikan cahaya-cahaya kepada kita. Apabila kita sudah mendapatkan cahaya-cahaya, bentuk-bentuk cahaya atau bentuk-bentuk rasa pangrasa, maka berarti ibadah Anda sudah dekat dengan naungan-naungan Tuhan. Karena Tuhan tidak berwujud, Tuhan tidak berwarna, Tuhan tidak berbentuk, Tuhan juga tidak bisa diraba, Tuhan tidak beranak dan tidak beristri. Sehingga Tuhan hanya bisa dirasakan dengan keimanan kita, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengerti apa yang kita maksud. Ya teman-teman, jadi wejangan atau peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga ini juga menjadikan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Selain daripada kita tahu dari ilmunya Sunan Kalijaga, ini juga mengungkapkan bahwa dari para orang kuno untuk menuju kenaungan Allah memakai sandi-sandi budaya yang berupa gamelan agar mudah disampaikan dan mudah dipahami. Karena di zaman para leluhur atau nenek-nenek moyang kita atau simbah-simbah kita sangat sulit untuk menerima ajaran Al-Quran atau wejangan para wali. Sehingga Kanjeng Sunan Kalijaga memiliki cara yang sangat luar biasa, yaitu dengan cara dakwah yang menggunakan kebudayaan tradisi. Mbak Gendil, ada tambahan yang lain? Pemirsa, dalam penerapan untuk sembung kepada Allah, Khoblum minallah dan khoblum minannas, kita tidak boleh bosan-bosan. Setiap saat kita lakukan, setelah sholat kita lakukan, atau kapanpun kita lakukan, lama-lama Anda akan terasa sendiri. Bagaimanakah tandanya apabila kita sudah dekat dengan Tuhan? Kita akan merasa kenyamanan pada saat kita meditasi atau kita melakukan wiridan. Terus kemudian kita mempunyai keyakinan yang sangat dahsyat sekali, keyakinan yang cinta kepada Allah. Sehingga syarat-syarat ciri apabila Anda sudah dekat dengan Allah, Anda akan mencintai Allah melebihi cinta yang lainnya. Yang kedua, ciri-ciri Anda dekat dengan Allah bahwa Anda akan takut dengan dosa. Anda selalu menggunakan Rahman dan Rahim. Anda akan welas kepada hamba-hamba Tuhan. Sehingga apabila ada orang yang benci kepada siapapun, berarti mereka belum dekat dengan Allah. Seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, inilah peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang bisa kita petik, yang telah diwedarkan oleh Mbah Kendel Jopomontro pada malam hari ini. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang Mbah Kendel ketahui, tentunya adalah ilmu atau peninggalan dari nenek moyang kita semua. Untuk itu teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Mbah Kendela Jopomontro. Jadi teman-teman, itulah yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada tutur kata dan tindakan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Cukup sekian teman-teman, video ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.